Jadi oleh karena itu, saya menghimbau kepada siapapun, jangan menyatakan HTI sebagai ormas terlarang dan jangan mempersekusi anggota simpatisannya. Kalau tidak, Anda akan berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi pernyataan salah seorang yang ini diduga merupakan lawyer dari pihak HTI atau yang mendukung Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, orang yang diduga sebagai lawyer HTI ini nada pernyataannya ini terkesan mengancam siapapun orang yang bilang HTI ini adalah ormas terlarang. Karena memang benar ormas terlarang. Sudah dibubarkan oleh pemerintah dan mungkin banyak yang belum tahu bagaimana sejarah HTI dan berbahaya apa HTI untuk Indonesia ini. Nah, ini juga ex pengurus HTI bahkan FPI ini banyak yang mendukung salah satu capres di 2024 nanti. Nah, ini diduga banyak di antara mereka ini mendukung Anies Baswedan. Bahkan ini belakangan hari ini, beberapa hari yang lalu itu dengan ramainya berita People Power. Nah, itu kan yang di belakang Amin Rais, teman-temannya itu banyak mereka di ex FPI, ex HTI. Nah, itu sudah jelas ya. Dan apakah nanti kalau Pak Anies ini jadi, apakah akan berdiri atau bangkit kembali organisasi tersebut yang sudah dilarang oleh pemerintah? Kita simak video-videonya. Saya peringatkan, saya akan somasi, kami akan somasi, siapa saja yang kemudian menyatakan HTI sebagai ormas terlarang dan kemudian siapa saja mempersekusi anggotanya, simpatisannya di tempat kerja maupun di manapun itu. Jadi oleh karena itu, saya menghimbau kepada siapapun, jangan menyatakan HTI sebagai ormas terlarang dan jangan mempersekusi anggota, simpatisannya. Kalau tidak, Anda akan berhadapan dengan hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oleh karena itu harus kita berjuang. Bagaimana kita di Indonesia ini punya kekuasaan. Indonesia ini harus diatur dengan hukum Islam. Kondisi Anies saat ini benar-benar bimbang. Kedekatannya dengan ormas radikal tidak bisa dipungkiri. HTI dan FPI merupakan dua ormas radikal yang banyak berjasa dalam kemenangannya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Politik identitas yang dibentuk oleh Anies dan ormas radikal tersebut berhasil memecah belah suara masyarakat dan membuat masyarakat intoleran terhadap keberagaman agama. Besarnya jasa ormas pimpinan Habib Rizik ini membuat Anies ragu menuruti perintah Surya Paloh untuk bubarkan ormas terlarang tersebut. Besar kemungkinan Anies akan tetap mempertahankan ormasi radikal ini meskipun mendapat larangan dari Nasdem dan Surya Paloh. Saya jihadis tapi saya juga strukturalis makhluk langka nih, tinggal dijagain sama dikader, harus mengkader memang. Nah, buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyamaan frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk Hizbut Islam Al-Muslimin melalui multimedia, multimetode dan multistrategi. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian, ada apa di sini? Iyalah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue gak deket-deket sama lo ya.
Tapi kalau lu nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangannya menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Persoalannya ibu-ibu, bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS. Nah, tempat ini buat capres-capres yang gagal ya. Buat capres yang gagal nanti tempatnya di sini ya. Nah, termasuk juga gubernur dan yang lain-lainnya nanti yang gagal di sini tempatnya ya. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih. HTI tadinya namanya Hizbut Tahrir Palestina, namanya gitu, Gerakan untuk Memerdekakan Palestina. Pendirinya namanya Taqiyuddin An-Nabhani. Pendirinya meninggal, ganti namanya Dr. Abdul Qadim. Lapal Palestina dibuang. Hizbut Tahrir itu aja, gak ada Palestina. Apa artinya? Gerakan membebaskan umat Islam dari sekat-sekat nation, kembali ke khilafah. Jadi kotak-kotak nation ini, kebangsaan, hilangkan itu semuanya. Mari kejayaan Islam kembali ke khilafah. Pak, Bu, awas jangan terprovokasi, jangan tertipu. Masalah sistem bernegara, masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Oh, Pak Jokowi di demo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia di demo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertama. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur nyenyak. Gitu ya Pak. Tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Orang kaya udah kelepek-kelepek, nah modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara, semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Itu yang membuat Tepuk tangan. Julfa, nih Pak Ustadz, janda, anak satu, usianya berapa tuh Julfa? 23. Anaknya cewek 4 tahun setengah, janda. Dirinya dirinya. Nah, ini yang dirinya Pak Ustadz. Tadi ninggalin. Siapa saja yang suka mencacat negeri ini, yang suka menghina presiden, yang tidak suka dengan segala aturan di negeri Indonesia, tolong minggat dari sekarang, ya. Gak usah banyak mulut, ya. Munculnya spanduk dukungan berlogo Hizbut Tahrir Indonesia terkait kedatangan Anies Baswedan di Banten bukan hasil rekayasa. Faktanya, Banten memang daerah basisnya pengikut Hizbut Tahrir. Spanduk dukungan HTI itu ditengarai dipasang pengikut Hizbut Tahrir terkait sikap politisi Nasdem yang dinilai arogan dalam proses pencapresan Anies Baswedan. Bahkan, pendukung Hizbut Tahrir terang-terangan mengungkap kekesalannya terhadap politisi Nasdem dalam video yang disiarkan langsung di YouTube. Ya, kalau dua ormas tadi dihidupkan kembali, kalau seandainya Anies menang jadi presiden, itu kan masih berandai-andai, ya. Yang partai pengusungnya aja pun masih apa? Pecah kongsi, ya kan? Gimana mau mengusung gitu loh, ya kan? Yang ngomong wasekjen gitu, nggak usah ngurusin urusan orang lah. Silakan urus urusan Nasdem sendiri gitu. Itu yang di Jawa Timur, yang kadernya terlibat korupsi dana hibah DPRD gitu. Aduh. Ya, ente ngomong apa itu, Taslim? Nah, artinya apa? Berarti apa?
informasi-informasi yang disampaikan oleh Wasekjen Nasdem ini adalah informasi-informasi apa? Sampah. Sampah saya bilang gitu. Dalam spanduk yang dipasang di Banten, Hizbut Tahrir mendukung Anies Baswedan untuk menegakkan khilafah. Sementara dalam video, Yuspul juga mendukung khilafah dan tak sepakat bila HTI ditetapkan jadi organisasi terlarang. Semenjak kapan Indonesia berdiri gitu? Ya, adakah khilafah merusak Indonesia gitu? Kan nggak pernah gitu. Perlu dicatat, sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu, Hizbut Tahrir sangat aktif mendukung Anies lewat aksi-aksi menolak pemimpin kafir. Tak aneh, bila pengikut Hizbut Tahrir kini gerah terhadap politisi Nasdem. Seperti ini jejak digital Hizbut Tahrir saat mendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2017. Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta khususnya untuk bersatu, bahu-membahu, berjuang, menolak calon kepemimpinan kafir di wilayah ini. Karena bagaimanapun ini saya paling kesal sama Felix Yao. Jujur aja, saya tunggu satu forum nggak ketemunya sama Ismail Santo yang cuma manggut aja. Kemarin di TV One itu, saya udah incer karena tadinya Felix ternyata diganti oleh Ismail. Saya tuh ngincer, tidak ada dalilnya dalam Islam itu membela tanah air. Ini ajaran dari mana? Dia nggak tahu bahwa korban perang Uhud itu namanya Mukhairik, orang Yahudi. Kalau itu perang agama, Nabi nggak mungkin ngajak orang beragama lain. Ini adalah konsep bela negara, bela tanah air. Karena Madinah diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Makanya Nabi mengajak orang Yahudi, orang Nasrani untuk terlibat dalam perang. Dan salah satu syuhadanya itu adalah Mukhairik dari Bani Qainuqa. Hingga akhirnya hartanya diwariskan ke Nabi. Nabi membuat harta warisan dari Mukhairik sebagai modal awal Baitul Mal pertama di Madinah. Jadi Baitul Mal kita ini dimodali orang Yahudi, bos. Ini adalah konsep-konsep kehidupan di Madinah yang oleh Nabi diadaptasi pada saat itu. Nah, ini ajaran Felix Yao yang mengatakan tidak ada dalilnya. Ini dari mana? Ini yang pengen saya iniin. Khilafah itu yang disebutkan oleh Hizbut Tahrir yang kantor pusatnya di London, di dekat King College itu, dibiayai oleh orang-orang barat itu supaya kita betul-betul mabuk terhipnotis oleh kepentingan-kepentingan politik. Ini sudah bertahun-tahun terjadi sehingga orang Islam lupa terhadap leluhur-leluhurnya yang lebih mementingkan ilmu pengetahuan. Dan hari ini kita dihadapkan oleh algoritma digital dan kita ketinggalan. Elon Musk itu sudah mau ke angkasa, mau ke bulan, mau ke Mars segala macam. Kita masih sibuk dengan urusan bacaan sholat, bacaan niat untuk masuk ke kamar kecil. Ya Allah, udahlah. Selesaikan itu. Belum soal nama. Kalau Wisnu ini kafir, nama yang Sri harus ganti. Wayang diharamkan. Aduh, ini apa-apaan sih? Kita ini kok seolah-olah ingin dicabut akar budaya kita ini dari kebangsaan kita. Sehingga apa? Ketika otak kita sudah nol, kita dikuasai oleh mereka dan kita didikte menjadi boneka-boneka mereka. Ini kan semua politik. Semua jaringan teror di seluruh dunia hari ini, itu semua tujuannya politik. Untuk menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Oh, namanya keren. Ada jamaah Islamiyah, jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarud Khilafah. Wow, namanya keren-keren, Islami banget. Padahal semua tujuannya adalah membangkitkan revolusi, membentuk toliah-toliah untuk menguasai negara ini. Coba itu, Taliban. Bangga banget, kita usir asing. Hari ini apa? Mereka ngemis-ngemis kepada asing. Ini dunia hari ini. Tidak mungkin satu negara bisa hidup tanpa bantuan negara lain, kafir-kafir lain. Ini yang harus kita pahami. Bapak Jokowi sudah berhasil menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Bapak Enggak, Bu. Kenapa teriak-teriak? Kenapa teriak-teriak, Bu? Kok selalu Jokowi dicari kesalahannya? Ada apa? Teriak-teriak anaknya menduduki jabatan. Itu kan semua melalui proses, Bu.
Gitu loh. Melalui proses pilkada yang diusung dengan partai, lantas yang memilih itu warga, bukan Jokowi yang memilih. Gitu loh. Gibran wali kota Solo, Bobi Nasution wali kota Medan, itu semuanya melalui proses pilkada yang dipilih langsung oleh rakyatnya, oleh warganya, gitu loh. Kenapa kok tidak di jalan? Emang ibu dibayar berapa sih? Teriak-teriak panas-panas di jalan begitu? Jangan disamakan dengan di zaman Soeharto. Kalau di zaman Soeharto main tunjuk hidung. Siapa nggak kenal Soeharto? Salah satunya kayak Tutut, anak pertama Soeharto, memegang proyek jalan tol. Itu pun modalnya dari uang rakyat. Tommy Soeharto memegang perusahaan otomotif yang dikenal dengan Timur. Itu pun juga uangnya uang negara yang dibuat modal. Belum lagi mantunya, besannya. Jangan disamakan. Ibu kayak orang lagi mabuk ya. Saya heran. Jadi nggak ada gunanya ibu teriak-teriak di jalanan kalau memang nggak dibayar, gitu loh. Teriak-teriak di jalan, narasinya seakan-akan Jokowi diktator. Ibu udah minum obat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, 2024 ada Imam Mahdi nyalon presiden Indonesia. Kalau gak milih Imam Mahdi, kalian adalah Dajjal. Ya Allah, kok ada manusia semacam ini ya? Coba, ada Imam Mahdi ikut nyapres, sampai berani bilang kalau nggak milih Dajjal. Kata ulama, siapa yang mengkafirkan seseorang akan kembali kekafiran itu kepada dirinya. Kalau yang dikafirkan nggak kafir, berarti ini Dajjal akan kembali ke yang ngomong dan yang menghukumi Dajjal yang nggak milih Anies Baswedan. Bejat rusak, mendeme wong ngombe bengi, esok wis sadar, mendeme wong golek jabatan, fitnah. Padahal fitnah itu dosanya temurun loh. Ya. Kalau fitnah selagi rantai pembicaraan nggak putus, dosanya akan mengalir. Walau kamu banyak ibadah di dalam kuburan, tetap teraliri dengan fitnahmu. Hukummu ini akan kau pertanggungjawabkan kelak ya. Assalamualaikum, salam kebodohan, wong bodoh. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah. Jadi tadi mengenai presiden itu harus disebut langsung namanya Anies Baswedan. Kami mohon ditutup secara resmi dulu, nanti ditutup dulu dengan secara resmi dulu. Apa coba sih? Sebelum doa ke langit, ya. Jadi saya menambah sedikit. Kita itu bukan hanya bahagia di akhirat, tapi juga di dunia, ya. Jadi dua-duanya, ya. Karena kita Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Nah, jadi saya betul-betul bergembira, berbahagia. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ya, jadi kita terbata-bata, serba
pas-pasan. Tapi insya Allah ya, kami yakin kalau dari langit sudah ada pertolongan, semuanya menjadi lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya tutup dengan 6 ketukan rukun iman. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Datang apabila saya terpilih sebagai RT di sini, maka misi dan misi saya adalah saya akan mensejahterakan seluruh masyarakat di lapisan RT saya dari pihak atas sampai kepada pihak bawah, fakir miskin dan anak-anak terlantar akan saya sejahterakan semua, terutama janda-janda akan saya pelihara dan sejahterakan karena mereka termasuk fakir miskin dan orang-orang terlantar. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga. Teman-teman sekalian, genggam tangan semuanya, ikuti kata-kata saya. Hari ini, demi Allah dan Rasulullah, kami yakin bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah kedoliman hanya demi kepentingan para oligarki asing dan asing. Oleh karena itu, mari kita kembalikan pengaturan semuanya pada syariat Allah untuk kemaslahatan Muslim maupun non-Muslim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rejim biadab ini membiarkan 3,3 juta hektar. Ini adalah pernyataan dari orang-orang munafik yang ingin mengaburkan fakta. Selama hampir 10 tahun ini saya mengikuti perjalanan Pak Jokowi. Dan selama hampir 10 tahun masa jabatan beliau, saya mencatat beberapa prestasi yang sudah diraih pemerintah. Dan itu sudah diakui oleh negara asing dan diakui oleh rakyat Indonesia. Di antara prestasi tersebut tak sebutkan ya. 9 tahun lalu, itu aset negara kita itu cuma 3.910 triliun. Dan sekarang sudah menjadi 11.454 triliun. Yang artinya itu naik 3 kali lipat. 9 tahun lalu, surat berharga negara yang dikuasai asing itu mencapai 38,5%. Dan sekarang tinggal kira-kira 15% saja. 9 tahun lalu, Pertamina yang selalu mengekspor bahan mentah ke Singapura, sekarang setelah Pertamina itu dibersihkan dari petrol oleh Pak Jokowi ya, sekarang kita mengekspor bahan jadi terutamanya adalah solar pertama ke Singapura dan Malaysia. Ruang udara Natuna yang dulu selama 76 tahun dikuasai oleh Singapura, sekarang sudah berhasil kita rebut. Dulu, 9 tahun lalu, kita memiliki saham di Freeport itu tidak lebih dari 9%. Dan sekarang, kita sudah berhasil menariknya menjadi 51%. Sumatera yang dulu 9 tahun yang lalu belum memiliki jalan tol, sekarang sudah memiliki Trans Sumatera. Begitu juga dengan Kalimantan sudah memiliki tol pertamanya. Dan di Papua yang lebih hebat lagi adalah sekarang Papua sudah memiliki Trans Papua, memiliki pelabuhan bertaraf internasional, bandara, dan juga arena akuatik. Dan program terbaru yang sekarang adalah program hilirisasi. Dan jangan lupa bahwa programnya sekarang dijalankan oleh pemerintahan, terutamanya program hilirisasi ini adalah program yang membuat negara kita begitu dihormati dan disegani oleh negara asing. Catat itu bos. Ya. Sekali lagi saya katakan, kata-kata Anda ini adalah kata-kata dari orang-orang munafik yang ingin mengaburkan fakta dan tidak berani mengakui prestasi yang sudah diraih oleh Pak Jokowi. Salam waras, salam NKRI. Indonesia tetap berpancasila dan berbhinneka tunggal ika. Nah, bagaimana dengan HTI? HTI itu jauh lebih jahat. Kenapa? Dia menolak ideologi Pancasila. Dia tidak mengakui NKRI. Dia mengatakan nasionalisme tidak ada dasarnya. Dia ingin mengganti sistem Pancasila, demokrasi Pancasila dengan sistem khilafah.
Khilafah itu apa? Sistem yang menghilangkan sekat-sekat nasionalisme, diatur dengan satu sistem namanya khilafah. Jadi semua negara jadikan menjadi satu. Pertanyaan saya sederhana, Harlen. Yang mau dicalonkan menjadi khalifah siapa? Umar dan Utsman itu sahabat terbaik, hidup di masa umat terbaik. Kamu tahu matinya Umar dan Utsman? Dibunuh, ditusuk, Pak. Padahal itu orang yang paling baik, Umar, Utsman. Umatnya umat yang paling baik. Pertanyaan saya, sekarang orang Indonesia siapa yang lebih baik dibandingkan Umar dan Utsman? Ora ono. Ustadz Ramdhani, ora mungkin gitu. Satu. Yang kedua, kalau memang ada calonnya, pertanyaan saya, cara milihnya bagaimana? One man one vote, satu orang satu suara, berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Kalau sudah terpilih, pertanyaan saya, yang melantik siapa? Gak ada, Pak. Siapa yang melantik?